Ya, kali ini kita lihat beberapa kasus. Ini masih ada hubungannya dengan eh, pengolahan data dalam bentuk frekuensi atau frekuensi domain. Ini lokasinya di area sungai. Kebetulan area ini mau dijadikan alur irigasi, dan area ini sangat berbahaya awalnya. Jadi kita coba untuk melakukan pengukuran georadar ke arah sini, sehingga yang kita butuhkan nanti ada pondasi di arah sini, terus ada pier 2 di tengah, dan abutmen bagian hilir. Kita hindari area sungai ini. Jadi beberapa alasan yang kita pertimbangkan, yaitu adanya banjir besar dan juga longsoran dari sini. Ini longsoran, dan memang area ini merupakan area yang sudah merupakan kegagalan konstruksi. Ini ada beberapa puing uh, kondisi existing. Jadi kita mulai dari land 1A ini. Untuk land ini memang saya mau membahas beberapa analisa. Yang pertama itu di permitivitas, yang kedua itu di volumetric water content, yang ketiga ada resistivitas, dan yang keempat adalah analisa kekompakan batuan atau tanah, atau kalau dalam dunia sipil itu nilai NSPT. Oke, di pengukuran kali ini memang kita menggunakan perahu BPPD. Jadi kita lakukan 2 kali pengukuran, pertama di area sungai, yang kedua di area pulaunya. Jadi di sungainya sendiri cukup deras. Kita dapat bantuan ataupun kita menggunakan perahu BPPD untuk melakukan pengukuran di airnya. Ini cukup sulit, tapi memang data ini harus diambil karena mempertimbangkan kondisi bawah permukaan ketika kita mau memindahkan area saluran di daerah sini ke area tengah. Dan saluran ini menggunakan talang atau jembatan. Nah, ini analisa yang dilakukan di area ini. Ada empat ini, menurut saya cukup mewakili analisa, karena harus ada justifikasi yang sangat jelas dan sistematis, ilmiah, sehingga kita bisa memindahkan saluran yang lama ke saluran yang baru. Ini ada raw data georadar ini. Dari raw data ini kita dapatkan time domain. Time domain ini kita lakukan transformasi Fourier sehingga kita dapatkan domain frekuensinya. Nah, dari time domain ini kita dapatkan interpretasi kualitatif. Interpretasi kualitatif sendiri ya dalam bentuk time domain, kedalaman dan jarak, dan interpretasi secara subjektif. Jadi dan data yang didapat juga tidak terlalu dalam. Nah, untuk yang frekuensi domain ini
eh, ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Dari data frekuensi domain ini kita bisa pecah lagi. Ada permitivitas. Kenapa kita lakukan frekuensi domain? Karena dengan menggunakan analisa frekuensi domain kita bisa mendapatkan berbagai macam analisa yang mungkin nggak akan didapatkan di time domain. Yang pertama itu permitivitas, itu biasanya kita gunakan itu di analisa mineral atau mineralisasi atau komposisi batuan, berapa persentase batuan di bawah permukaan. Kita bisa gunakan juga di arkeologi. Nah ini di identifikasi voidnya. Jadi di area ini memang kita pengen tahu bahwa di bawah ini apakah memang batuannya lunak atau ada batuan beku atau yang lainnya. Karena ketika batuannya sama dengan batuan yang di lereng atau tanah yang di lereng, maka justifikasi ini akan mentah, sehingga yang mau kita dapatkan ini perbedaan stratigrafi antara lereng sama area sungai. Jelas sekali kalau secara geologi memang areanya cukup berbeda. Jadi di area tengah pasti ada sedimentasi, terus endapan dan yang lainnya dari batuan batuan aliran air ataupun dari bukit. Tapi kalau di lereng dari data bor yang kita dapat itu semuanya lempung, dan lempungnya lumayan ekspansif. Itu lempung yang cukup tinggi nilai pengembangan, nilai slack durability-nya dan yang lainnya, dan termasuk yang tertinggi di Indonesia. Oke, kita lanjut ke analisa volumetric water content. Kenapa kita lakukan analisa ini? Kita pengen tahu area lapuknya, area rongga yang terisi air ataupun sedimentasi-sedimentasi yang terdapat pori pori yang cukup besar dibandingkan area sekitar. Nah, volumetric water content ini bisa kita gunakan juga untuk identifikasi kandungan air dalam tanah atau air tanah. Terus ada sebaran air dalam 2D atau 3D, area infiltrasi air hujan, terus ada pengecekan paleo channel. Kebetulan di area kita ini area sungai, jadi penting sekali paleo channel yang kita cek. Terus zona lemah ini kita cek juga untuk identifikasi seberapa lemah di bawah. Biasanya area-area tertentu itu misal kayak sedimentasi paleo channel itu biasanya ada identifikasi zona lemah juga. Nah ini ada, dari sini kita juga bisa lakukan analisa geoteknik yang menggunakan analisa software finite element atau metode finite element. Kita bisa gunakan software Fluxys atau yang lainnya. Yang ketiga itu resestivitas. Nah ini sangat penting. Video sebelumnya kita sudah sekilas bahas tentang metode georadar ini. Georadar yang kita gunakan ini bisa mengeluarkan nilai resistivitas, dan ini sangat jarang sekali. Jadi di lapangan tidak usah menggunakan data geolistrik, karena dari data georadar sudah bisa dikeluarkan data resistansi tanahnya. Jadi selain dapat berbagai macam analisa, kita juga punya bonus di analisa resistivitasnya untuk mengecek kandungan air dan yang lainnya. Dan nilai resistivitas ini sangat penting ketika kita mengecek area rembesan dan yang lainnya, karena mungkin sebagian teman-teman geofisika, geologi dan sipil
lebih familiar di metode geolistrik, sehingga kalau kita mau mengecek kandungan air, zona lemah dan yang lainnya itu ya pasti geolistrik. Padahal nggak semuanya seperti itu. Jadi ada area-area tertentu yang nggak bisa dilakukan, kayak area yang sungai tadi. Nah itu semuanya batu dan yang lainnya, apalagi air deras seperti itu tuh sangat sukar mengukur geolistrik di sana. Sehingga dengan metode ini kita gunakan perahu ataupun kita menggunakan drone, data ini kita bisa ambil. Dan ini beberapa itemnya: resistansi tanah, kelistrikan batuan, konduktivitas, zona lemah, fluid, value channel. Nah ini sangat lengkap. Dengan metode ini tuh keyakinan kita untuk interpretasi itu sangat besar, itu di atas 90% ketika kita punya data bor log dan data labnya. Dan kita bisa gunakan juga korelasi data lab dari volumeter quarter content. Yang keempat, nah ini yang sangat penting juga, analisa kompleks atribut ataupun kekompakan batuan. Di dunia sipil atau geoteknik, geologi teknik, itu kita mengenal data NSPT yang dilakukan pada saat pengeboran. Jadi pengujian SPT ini dilakukan per 2 meter untuk mengecek kekerasan tanah, penurunan dan yang lainnya. Jadi tumbukan dilakukan dengan menggunakan mesin SPT dan dihitung untuk penurunan 30 cm berapa pukulan. Nanti di situ di porlog biasanya didapatkan nilai SPT, terus ada nilai tumbukan, berapa kali tumbukan, N-nya berapa. Nah itu yang digunakan dalam geoteknik untuk menganalisa kekerasan tanah. Yang video sebelumnya sekilas sudah saya terangkan bahwa SPT ini sangat penting karena diatur dalam SNI. Nah analisa ini juga hampir sama, kita bisa ngecek area-area ini, jadi sangat lengkap sekali. Sebenarnya ada banyak analisa, cuman yang sering kita gunakan yaitu analisa 4 ini karena kombinasi yang cukup lengkap untuk mengidentifikasi area bawah tanah, stratigrafi, kekerasan tanah, zona lemah, kebocoran, area batas longsoran atau sliding. Dan untuk aplikasi geoteknik itu sangat berguna sekali, baik di bendungan, di irigasi, di danau, di rawa, ataupun di area-area yang sering terjadi longsor. Jadi tidak perlu kita menggunakan banyak titik bor, karena dengan metode ini sangat efektif, sangat hemat juga karena kita banyak mengurangi titik bor. Dan di banyak kasus memang sudah dikorelasi dengan data bor dan data lab, memang korelasinya cukup bagus di atas 90%. Ini sedikit tentang transformasi Fourier. Jadi pentingnya time domain ke frekuensi domain ini ada beberapa tahapan. Ini sampel, kita lakukan sampel menggunakan pemrograman Python. Jadi ada pembacaan data radargram yang berbentuk 2D, terus pengolahan data tiap trace-nya. Nah ini yang paling penting, transformasinya, sehingga dari nomor 2 ke 3 kita bisa dapatkan frekuensinya, nilai frekuensinya. Nah ini visualisasinya, ini bentuknya angka. Jadi seperti geolistrik, bentuknya database, bukan lagi rekaman. Jadi kita dapatkan itu dalam bentuk database, sehingga sangat mudah untuk melakukan pengecekan, editing dan yang lainnya. Nah ini contoh time domain. Jadi
ini sudah dikorelasi dengan data bor. Kita lakukan sampai 80 meter ini. Nah, ini ada time domainnya, nanosecond. Ini kita buatkan 1500 nanosecond dan distance-nya ini kisaran di 90 meter. Nah, ini di konstantan elektriknya kisaran 7, sehingga kita dapatkan kedalamannya sampai 80 meter. Ini ada seperti biasa time domain terlihat seperti ini, jadi tidak banyak informasi, sehingga hanya area-area ini yang mungkin daerah-daerah sini yang setengah ini. Nah, ini susah untuk diinterpretasi, walaupun memang kalau secara interpretasi geologi ini areanya sama, jadi areanya sama, terus ini area lunak, ini area paling lunak. Nah, ini yang kerasnya. Nah, oke. Nah, ini langsung ke hasil. Ini hasilnya, area analisa permittivity. Jadi ini area-area endapan batuan ini cukup jelas. Jadi area-area ini yang berbeda, tapi terlihatnya random. Jadi ini sudah dikoreksi terhadap elevasi. Ini ada nilainya, nilai permittivitasnya itu antara 20 sampai 23, 20, 23. Jadi kita dapatkan area spot-spot ini, area ini batuan yang bercampur sama batuan lempungnya. Ini batuan boulder, ini lempungnya, ini lempung. Nggak banyak yang kita dapatkan dari sini. Ini analisa yang kedua, volumetric water content. Di sini terlihat bahwa ini kandungan air atau porositas tinggi. Kandungan airnya ini di kisaran berapa, 5 sampai 10 meter. Nah, ini nilai kandungan airnya di kisaran 37% sampai 40%. Nah, nilai ini juga sudah dikalibrasi dengan data bornya, itu divalidasi ini yaitu di 93%, sehingga kita bisa menginterpretasi data ini cukup jelas bahwa area-area ini yang mempunyai porositas tinggi atau kandungan air tinggi. Nah, ini area-area batuan. Sama halnya dengan nilai tadi permittivitas. Jadi area yang relatif kompak itu di sini. Jadi dari batas ini kita dapatkan area lunak atau area endapan sungai, plus juga bebatuan yang tidak solid. Nah, ini area-area yang kita butuhkan. Tadi yang ini area sungai, dan ini memang nggak sampai nyebrang ke sungai, ini batasnya. Nah, ini area kita itu untuk dilakukan fondasi. Nah, ini di lapangan sudah dilakukan pengeboran. Di sini ada pier 1, di sini ada pier 2. Jadi target kita di sini. Dan di lapangan memang sudah dilakukan konstruksi. Di situ ada borpel. Ya, akurasinya cukup bagus. Kedalaman 10 meter itu masih terhadap bongkahan pasir dan yang lainnya. Di 10 meter ke bawah itu sudah bebatuan lempung dan bebatuan. Dan yang ketiga itu ada nilai resistivitas. Jadi di atas ini nilai resistivitasnya tinggi.
memang daerah bebatuan, walaupun air tapi banyak boulder, sehingga pola-polanya itu ya nilai resistivitas tinggi area sini. Dan ini resistivitasnya itu di kisaran 85 sampai 100 sampai 116. Nah, ini area resistivitas tinggi resistivitas rendah, dan ini resistivitas tingginya. Nah, ini cukup tervalidasi dari ketiga analisa tadi. Jadi area ini yang kita anggap sebagai area yang tidak solid. Jadi kita cari di area-area di sini. Jadi di kedalaman antara 15 sampai 25 meter. Oke, kita lanjutkan. Jadi cukup bagus dari keempat analisa tadi. Nah, ini yang keempat, analisa kekompakan. Ini ada NSPT. Nah, ini area sungainya. Nah, ini batasnya cukup clear. Nah, ini kenapa saya tandain ini, karena area bebatuan, sedimentasi dan yang lainnya. Nah, ini area yang sangat poros, NSPT rendah. Nah, sangat jelas. Nah, ini medium. Nah, ini area kerasnya. Ini hard. Nah, ini fondasi yang ini nilai NSPT-nya itu di range 4 sampai ke 80. Nah, yang kita cari itu di atas, biasanya di lebih besar 60, itu sudah termasuk batu. Tapi di sini kita dapatkan tuh di area-area hijau ke sini. Ini ada 10, 20, 30. Nah, rata-rata itu di pengeboran di kisaran 20 sampai 30. Ini cukup clear, jadi kedalaman yang kita inginkan itu di minimal di sini, maksimal di sini. Nah, ini yang fondasi ini pier 2, pier 1. Ini pier 2. Nah, ini minimal di sini, maksimal di sini. Nah, ini analisa yang keempat. Jadi keempat-empatnya memang saling berintegrasi dan berguna untuk beberapa analisa bawah permukaan, termasuk geoteknik, sehingga keyakinan kita terhadap kondisi bawah permukaan sangat yakin dengan data-data korelasi data bor dan data lainnya. Nah, ini display 4 analisa tadi. Nilai-nilainya sebenarnya hampir mirip. Nah, ini water content, ini permitivitas, ini resistivitas, dan ini NSPT. Nah, ini kesimpulan untuk konstruksi itu, area ini yang harus dilewati ke bawah. Jadi sekian. Lain waktu kita akan bahas tentang
beberapa analisa yang lebih spesifik, baik water content, permeabilitas, resistivitas, dan NSPT.